Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Suara saya double nggak? Enggak kan? Enggak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah join di jam malam hari ini ya. Investasi. Yo, nanti kita itu pengen returnnya seperti apa, cepat. Return yuk, untungnya lu. Mau untung cepet. Ya, untung cepet resikonya gede. Nah, untuk beberapa hal, kemarin sudah Zoom tentang basic investasi ya, di mana memang tujuan dari Zoom tersebut untuk apa ya? Untuk saya memahami bahwa rekan-rekan ini masuk ke pasar modal sudah di niat yang baik gitu loh. Baik belum tentu benar ya, tapi yang setidaknya baik dulu aja gitu loh. Kalau benarnya kan nanti ada di keputusannya masing-masing mau seperti apa gitu. Tapi dari beberapa PR yang sudah masuk ke saya sekitar 13 orang dari jumlah peserta 130, dan saya pikir saya nggak bisa nunggu teman-teman yang belum mengerjakan. Dalam artian bagi saya 10% dari total peserta pada Basic Advance Batch 2 ini ketika mereka aktif maka akan saya urus gitu. Kurang dari itu mungkin akan saya tunggu, tapi lebih dari itu saya akan lanjutkan progres ya. Yang pertama yang harus kita ketahui, tujuan saya memberikan rekan-rekan PR itu bukan untuk saya, itu semata-mata untuk kepentingan teman-teman dalam nanti membuat SOP tradingnya masing-masing. Saya nggak bakal flexing apalagi ngeklaim ya bahwa oh ini orang ini nih sekarang punya SOP trading setelah mengikuti kelas saya, tapi silahkan kalian tanya terhadap peserta Basic Advance yang sebelumnya, acak aja gitu bagaimana setelah mereka lulus dari kelas ini mereka rata-rata memiliki sistem trading gitu loh, bahkan sampai ada yang bisa mengkuantitatifkannya. Itu tujuan dari pelatihan Basic Advance sebetulnya, bukan oh berarti Basic Advance itu pakai indikator ya, bukan gitu loh. Indikator itu memang dibuat oleh orang yang mampu membuat tuh untuk menjadi salah satu strateginya tuh. Jadi bukan untuk kepentingan saya nggak ada kepentingan untuk itu juga gitu loh. Jadi mohon bagi yang memang berniat melakukan investasi, dibuat tujuan investasinya itu akan berguna untuk nanti ketika kalian memang benar-benar sudah masuk di bursa, jadi tahu, oh ini loh batas toleransi resiko saya, target keuntungan saya, sehari berarti saya harus bisa mendapatkan seperti ini, ketika saya harus mendapatkan seperti ini, bagaimana metodologinya. Jadi kita punya jawaban dari setiap pertanyaan, enggak ujuk-ujuk kita langsung mencari teknik gitu loh, mencari metode gitu loh, tapi tujuannya nggak punya gitu loh. Jadi kayak kita cari kendaraan, datang ke dealer gitu loh, tapi kita nggak tahu nih kebutuhan kita ini untuk apa. Karena kita nggak tahu kebutuhan kita untuk apa, padahal kita pekerja kantoran, kita belinya mobil truk tuh. Tiap hari bawa mobil truk, akhirnya kejebak macet gitu loh. Sama lah seperti di pasar modal ya. Ketika kita nggak tahu tujuan kita untuk long term, short term, atau untuk apapun gitu, kita jadi nggak tahu nih. Jadi dia setiap ada metode kita pelajari, kita beli, kita lakukan, dan rugi gitu loh. Kenapa? Karena metode dan waktu investasi itu selalu berjalan serasi tuh. Nggak mungkin orang yang mau investasi saya suruh pakai technical analysis gitu loh. Nggak mungkin juga orang yang mau trading saya suruh pakai fundamental analysis. Karena kan kedua teori tadi memiliki jawaban atas waktunya masing-masing. Walaupun memang bisa digunakan keduanya dalam satu instrumen investasi. Contoh pasar modal kita bisa menggunakan teori fundamental dan juga teknikal gitu loh. Tapi periode investasi ini nanti akan menjawab metodologi mana yang paling cocok untuk rekan-rekan dan resikonya berapa sih gitu loh, rewardnya berapa, dan cara menjalankannya seperti apa. Itu tujuan dari kita di basic investasi ini ya, belajar hal tersebut gitu loh ya. Nah, selebihnya saya langsung buka saja ya. Kemarin, ini saya nggak bisa share screen kebetulan, tapi saya nanti minta tolong ke apa ya? Ini nggak tahu Zoom saya tiba-tiba agak berubah. Share screen nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Ini lagi ditanya ke teknisi saya.
Jadi gini, kemarin ada yang menanyakan beberapa informasi ke saya ya. Salah satunya mungkin saya absen deh. Siapa ya? Cek deh. Sebentar, saya coba absen ya. Nah, ada Bu Suliana nggak? Bu Suliana. Bu Suliana hadir? Hadir, Pak. Oke. Ini saya dapat kiriman PR dari Ibu kemarin, dan PR-nya cukup bagus gitu loh ya. Mungkin ini kan kemarin kita mencontohkan milik dari Pam Hambub. Sebetulnya nanti saya akan berikan contoh di akhir untuk membuat SOP secara utuh. Sekarang kita masih menyusun kerangka berpikirnya loh. Sehingga nanti ketika di akhir materi kita semua ini, saya akan sajikan menjadi beberapa variabel metodologi dari PISA sampai astrologi. Nanti setiap teori itu memiliki SOP-nya masing-masing. Dan insya Allah, kalau misalkan kalian misalkan mau menggunakan teori PISA, kita bisa memfasilitasinya loh. Itu sudah menjadi fasilitas kalian. Misalkan saya mau menggunakan volume split analysis, maka kita fasilitasi. Ini loh baku mutunya volume split analysis, SOP-nya seperti ini, di instrumen mana kalian berinvestasi, di Kompas 100. Oke, di Kompas 100 nanti kita akan mungkin buatkan juga screenernya, jadi nanti kalian punya tiap hari kalian akan mendapatkan satu kejadian yang memang sesuai dengan teori dari metodologi yang kalian pelajari, sehingga kalian setiap hari hanya melakukan transaksi di satu instrumen atau 2 emiten atau 3 emiten, tapi dengan teori yang sama terus-menerus. Salahnya nggak apa-apa, kalau salah konsisten kita bisa perbaiki, kalau benar lebih bagus lagi gitu loh ya. Nah, saya boleh nggak minta Bu Suli share screen, bisa nggak Bu? Nggak bisa, Pak, nggak pakai laptop. Oke, berarti siapa ya? Udah saya yang share screen ya. Saya akan share screen di sini. Saya minta izin untuk memperlihatkan PR Ibu ya. Iya, Pak. Oke. Record yang terakhir Pak Oki, nanti saya share. Karena malam ini sebenarnya kita penutupan aja, for record lebih bagus yang kemarin. Bentar. Udah kelihatan belum? Udah terlihat kan? Nah, sudah terlihat ya teman-teman ya. Ini salah satu PR dari Bu Suliana yang menurut saya memiliki tujuan investasi yang sebetulnya sudah jelas. Tinggal nanti Bu Suliana pada tahapan prakteknya ya. Kadang kalau tujuan udah jelas pun prakteknya saka ingat pun seorang sudah banyak. Itu tergantung nanti dari disiplinnya rekan-rekan gitu loh. Inilah tujuan investasi yang sederhana sebetulnya, tapi nanti akan saya ajarkan membuat yang lebih komplit dan yang lebih terstruktur gitu loh. Yang penting kerangka berpikir ini bisa diterima dulu nih oleh rekan-rekan di awal nih. Gitu loh ya. Tujuan jangka waktu, ini teman-teman saya pelajari juga nih. Adapun tujuan saya untuk belajar investasi adalah untuk persiapan masa pensiun, di mana rencana saya hendak melakukan 2 kegiatan. Yang satu trading dan 2 investasi. Trading untuk mendapatkan penghasilan tambahan, walaupun saat ini saya masih bekerja kantoran sehingga dapat mendapatkan tambahan modal untuk melakukan reinvestasi, dan apabila sudah masuk pensiun, tujuan saya untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan dan reinvestasi kembali. Tujuan investasi untuk kebutuhan masa tua. Nah, di sini ada jangka waktu nih, 10 tahun. Jadi dalam waktu 10 tahun ini saya berharap dapat mengumpulkan modal dan meningkatkan kemampuan saya untuk trading.
gitu loh. Jadi di sini Bu Suliana nih sudah bagus nih memiliki waktu 10 tahun untuk melakukan kegiatan investasi, di mana nanti money manajemennya bisa dibuat tuh selama 10 tahun ke depan. Bagaimana komponnya dan sebagainya gitu loh ya. Di sini profil resikonya dia moderat dengan alokasi dana di saham 53%, di reksadana 35%, di deposito atau emas 10%, P2P atau forex 1%. Nah, di sini udah cukup jelas gitu loh ya, berarti di saham lebih besar mengalokasikan dananya tuh dibanding di reksadana ataupun deposito dan emas gitu loh ya. Nah, metodologi investasi atau trading tiap bulan menyisihkan 20% dari penghasilan untuk investasi saham dan reksadana. Target investasi trading berdasarkan data Bareksa terlampir imbal hasil selama 1 tahun. Nah, ada ya gambarnya. Target imbal hasil masing-masing investasi 2022, saham 8%, forex dapat melakukan recovery 75 USD sebanyak 1%. Reksadana, saham, dan indeks 10%, reksadana pendapatan tetap 5%, reksadana pasar uang 3%, P2P 10%. Aturan baku dari metodologi menjalankannya dengan disiplin. Rencana cut loss apabila terjadi penurunan tahun 2022. Keterangan cut loss, saham, untuk trading 2%, untuk investasi 4%. Nanti saya akan bertanya untuk Bu Suliana ya. Forex cut loss 2 USD per transaksi. Reksadana saham dan indeks 5%, reksadana pendapatan tetap 2%, reksadana pasar uang 1%. Nah, sekarang pertanyaan sederhana. Untuk saham, total 2% dari alokasi per trading atau dari alokasi total portofolio, Bu? Trading sih ya. Berarti Trading per sih, Pak. trading 2%. Oke. Mm-mm. Investasi berarti per emiten loh. Jadi alokasi dananya tidak keseluruhan ya. Tapi setiap memiliki kerugian 4%, Ibu langsung cut loss. Itu harus disiplinnya masih belum ada sih, Pak. Nggak masalah, karena nanti kita belajar metodologi di mana metodologi kita langsung saklek memberikan cut loss 2% dan 4% tadi gitu loh, Bu. Itu kan yang mau kita kejar gitu sebetulnya. Iya, soalnya selama ini investasi, tapi jadi udah untung gitu Pak, udah profit. Tiba-tiba kayak ada koreksi indeks, malah rugi kayak gitu loh Pak. Makanya kayak masih belajar untuk berani cut loss sih. Betul, jadi itu yang mau kita hindari di sini. Jadi permasalahan kita semua selama ini kan, kalau dibeli, kita rugi, kalau kita cut loss harga sahamnya terbang. Ada nggak yang pernah mengalami hal yang seperti itu? Itu terjadi sebetulnya karena apa ya? Bukan delusi ya, tapi lebih ke arah ketika kita memiliki suatu posisi, jadi kekhawatiran kita itu memuncak dan kita latah dengan pergerakan harga saham tersebut. Dikarenakan pada saat kita melakukan investasi di awal, tujuan investasi kita itu tidak jelas gitu loh, sehingga kita melihat kerugian itu adalah kerugian yang terrealisasi. Jadi seperti apa Pak? Maksudnya seperti ini, contoh. Suatu hari Pak Budi melakukan investasi di saham yang bernama ITMG karena didasari oleh hasil analisis fundamental yang benar-benar dilakukan dengan seksama gitu loh. Pada tahun pertama, Pak Budi mengalami kerugian 30%. Tetapi pada akhir tahun dia mendapatkan dividen sebesar 6%. Tapi dia mengalami kerugian lebih dari 30%. Karena dia tahu kerugian dia saat ini adalah kerugian yang terjadi karena fluktuativitas harga di pasar modal yang tidak menentu, yang pada akhirnya akan menentukan saham yang memiliki fundamental yang cukup baik, tetap akan diapresiasi nilainya suatu hari nanti. Karena jangka waktu Pak Budi dalam berinvestasi adalah 10 tahun, dalam artian ketika dia melakukan investasi dengan dividen senilai 5-6% per tahun, maka dia bisa mendapatkan sekitar 60% selama 10 tahun dari dana yang dia miliki gitu ya. Sehingga dia di waktu 10 tahun tadi dia bilang mau rugi mau untung saya keluar. Tapi saya akan terus bertahan selama 10 tahun di ITMG.
Pada tahun kelima, ternyata dari yang minus 30% tadi menjadi floating profit sebesar 14%, gitu loh. Nah, itu investasi itu. Kita nggak bisa melakukan investasi dengan dengan menilai suatu fluktuativitas harga sebagai batasan untuk cut loss, gitu loh. Investasi cut loss itu adalah tesis daripada fundamental analisis yang berubah. Biasanya seperti itu yang melakukan investasi. Tapi ketika kita trading, tesisnya itu harus dari risk dan reward. Kalau misalkan kita take profit di 4%, terus kita menitik beratkan risk-nya di 2%, maka ketika risk itu 2% tersentuh, mau ada berita, mau ada apa, kita tidak peduli, kita cut loss. Setelahnya harganya terbang, kita nggak peduli, yang penting kita sudah cut loss terlebih dahulu. Jadi, untuk investasi ketika dasar kita cut loss di pasar modal sebanyak 4%, itu saya pikir akan sulit untuk kita mature, Bu. Kenapa? Karena berarti tesis investasi kita dipengaruhi oleh pergerakan harga saham yang begitu fluktuatif. Dan itu bukan jiwa seorang investor gitu loh. Karena kalau investor itu dia tidak peduli pada fluktuativitas harga sehari-hari. Yang dia pedulikan adalah perubahan daripada ekosistem perusahaan tersebut. Mulai dari perusahaan yang mulai mengalami kerugian, atau misalkan ada berita di perusahaan yang kurang mengenakan, seperti itu, Bu. Tapi untuk yang tradingnya sudah sangat jelas ya. Jadi Ibu mungkin nanti bisa menggunakan metodologi swing trading, karena untuk cut loss-nya begitu tipis 2%, maka yang harus dilakukan adalah buy on weakness. Banyak teori buy on weakness, salah satunya teori yang dikemukakan oleh H.M. Gartley tentang harmonic trading, dan juga teori yang dikemukakan oleh William Delbert Yan tentang price time pattern. Seperti itu, Bu. Jadi nanti Ibu mungkin bisa fokus di dua teori tersebut. Ya, oke. Terima kasih Pak buat sarannya. Ya, oke. Jadi nanti saya bakal buatkan pemokusannya di materi yang mana ya, Bu ya. Sehingga nanti Ibu memiliki SOP untuk menjalankan trading sehari-hari. Karena insya Allah kita pun akan bisa membuat screening atau alert yang memang akan memberikan saham-saham yang berpotensi membentuk bottom. Dan memang hanya di seputar Kompas 100 gitu loh. Kenapa hanya di seputar Kompas 100? Biar kalian juga terlindung dari likuiditas yang terjadi di pasar modal ya. Gitu. Silakan. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak. Dari Bu Suli atau yang lain? Pak Nana. Sudah paham kan? Ya, silakan Pak. Silakan. Ya. Sebelumnya mohon maaf karena satu dan lain hal belum ngerjain PR, tapi insya Allah saya akan coba kerjain. Tidak apa-apa. Kita tungguin 7 bulan. Yap. Ini Pak, sebenarnya cuma mau nanya. Yang pertama masalah terkait mungkin di konteks saham dulu ya Pak, dari investasi. Ya, okay. Bukan mungkin saya nggak ke yang instrumen trading dulu Pak. Nah, untuk untuk investasi ini menurut Bapak idealnya itu misalkan kita make money management kayak gitu, itu sampai berapa kali beli Pak? Karena jujur kalau misalnya saya sudah yakin dengan posisi yang saya mau beli harganya, itu cenderung lebih masuk gede di situ gitu. Entah itu udah bener atau belum cara saya. Terus yang kedua, untuk menilai sebuah perusahaan ini kita harus out itu dari bad news yang sejelek apa Pak? Karena kan bad news kan belum tentu benar-benar jelek gitu loh. Misalkan GCK pasti kita harus keluar. Nah ini bad news yang sampai seberapa kita harus mengamankan aset kita? Menurut Bapak bagaimana? Ya itu aja sih Pak. Jadi gini ya, dalam teori portofolio manajemen, sebelum kita melakukan investasi yang harus kita gali lebih dulu adalah kita harus mengenali apa yang akan kita investasikan. Karena di sini kita ada di pasar modal dan instrumennya itu saham, berarti yang akan kita investasikan adalah sebuah perusahaan. Kita investasi terhadap sebuah perusahaan. Betul Pak? Sebetulnya ada lebih dari 400 emiten yang saat ini melantai di Bursa Efek,
Tapi konon tidak lebih dari 20 emiten yang setiap tahunnya memberikan dividen yang cukup tinggi terhadap rekan-rekan semua, gitu loh. Ada salah satu teori dari Markowitz yang biasa kita kenal dengan portofolio optimal, di mana ketika kita nanti melakukan evaluasi menggunakan filtrasi portofolio optimal dari emiten-emiten yang akan kita pilih, kita akan mendapatkan risk dan reward atau rata-rata kerugian ketika kita melakukan investasi di suatu saham itu berapa persen, gitu loh Pak. Dan nanti kita dapat mendapatkan satu tesis kenapa kita harus keluar dari perusahaan itu. Pertama, ketika kita masuk di satu perusahaan karena laporan keuangannya 5 tahun selalu baik, dan setiap tahunnya dia membagikan dividen yang cukup tinggi, kita pertama kan akan masuk karena ada pembagian dividen tadi, gitu loh. Kenapa? Karena setiap emiten yang diberikan dividen setiap tahunnya akan mengundang apresiasi publik. Makanya banyak sekali saham-saham yang mendapatkan pengumuman dividen, harganya naik tuh, pas come date dia turun. Atau biasa kita sebut dengan dividen trap gitu loh ya. Tapi seorang investor, dia nggak harus peduli dengan dividen trap, Pak. Dia harus peduli dengan ekosistem daripada perusahaan itu. Nah, bad news mana yang bisa membuat kita keluar dari emiten tersebut, itu macam-macam. Tentang misalkan tiba-tiba kepemilikan saham publiknya lebih dari 70%. Itu kita udah harus wanti-wanti itu. Terus harga saat ini lebih dari 100% dari harga tertinggi dari harga tertingginya atau ATH-nya. Itu yang kedua tuh. Terus kita harus lihat juga siapa di balik perusahaan itu dan memang tujuan dia melantai di bursa itu untuk apa. Karena setelah kita nanti paham tentang beberapa teori yang kita pelajari, kita bakal paham. Oh, tujuan Bukalapak ini listing ke publik semata-mata hanya untuk exit plan daripada investor yang backlisting ya, yang sebelum dia listing dia backdoor tuh ikut investasi gitu loh. Nah, kita harus paham hal tersebut. Jadi jawabannya bagaimana kita keluar dari sebuah emiten, apakah menggunakan BTUS dan sebagainya, itu nanti tergantung tes investasi kita didasari karena apa. Ketika dasar itu yang terkena impact, maka kita keluar. Gitu loh. Dan tujuan investasi itu saya pikir kita sudah tidak harus peduli dengan fluktuativitas harian, karena fluktuativitas harian itu pasti terjadi di semua instrumen pasar uang, Pak, baik di forex atau di apapun gitu loh. Tapi kita harus peduli dengan emiten yang memberikan return yang setiap tahunnya kepada kita. Makanya saya bilang kalau teman-teman memang tujuan investasi nggak usah pusing, ada namanya indeks high dip 20. Nanti kita filtrasi menggunakan portofolio optimal dari indeks high dip 20 tadi, kita bikin strateginya untuk mengelola portofolio kita setiap harinya. Ketika ada money flow yang masuk cukup tinggi, kita ikut masuk, ketika money flow itu keluar, kita ikut keluar. Sederhana kan? Kalau nggak percaya silahkan aja lihat BBRI, ketika asing masuk, dia pasti naik, ketika asing keluar, dia pasti turun rata-rata. Jadi strateginya lebih mudah sebenarnya kalau untuk investasi dibandingkan yang trading, karena investasi dia tidak akan terlalu bermasalah dengan fluktuativitas harga yang terjadi sehari-hari. Seperti itu, Pak. Nah, terus kalau menurut Bapak untuk konservatif itu money management itu, saya jujur ya Pak, untuk investasi itu rata-rata nunggu 25 sampai 25% atau lebih. Itu kalau harga harga turun lebih dari 25%, saya baru average down. Tapi dengan catatan saya juga masih melihat poin-poin penting seperti who's behind the wheel, tujuan perusahaan ini apakah masih inline dengan tujuan awalnya dia membentuk tujuan awalnya dia IPO, sama aksi-aksi korporasi yang ada di dalamnya. Nah, menurut Bapak itu apakah cukup konservatif ataukah harus lebih dalam lagi baru supaya untuk menghasilkan potensial profit yang lebih bisa dapat lagi gitu Pak, menurut Bapak? Betul. Sebetulnya kalau kita membahas tentang cara konservatif, kadang perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang buruk di awal, Pak. Ibaratnya hidden game, dia buruk cuman karena manajemen yang buruk, bukan industrinya berada di titik yang buruk. Maksudnya seperti apa? Contoh ya, ini ada cerita lucu dari kawan-kawan saya, katanya PT Bukit Asam
walaupun komisarisnya itu orang nggak lulus sekolah, perusahaannya masih bisa tetap berjalan dengan sangat baik, Pak. Karena sistemnya sudah sangat mature, sudah sangat baik, gitu loh. Tapi batu bara ini ada di industri yang geopolitiknya kurang baik, sehingga banyak sekali isu-isu yang bisa menjatuhkan setiap saat, gitu loh, Pak. Nah, pertanyaannya, apakah kita saat ini melakukan investasi di industri yang menarik atau karena manajemen yang menarik? Nah, itu sulit untuk dijawab. Maksudnya seperti apa, Pak? Contoh, pada tahun 1990 ada emiten yang bergerak di alat berat gitu loh. Ya. Pada saat waktu itu apakah itu industri yang baik? Saya yakin nggak akan ada yang memahami bahwa industri alat berat itu akan menjadi penopang daripada berjalannya suatu pertambangan gitu loh. Sehingga saham daripada si industri alat berat tadi itu hampir diapresiasi sama seperti saham-saham yang bergerak di bidang pertambangan. Gitu loh, Pak. Jadi ada sistem manajemen yang menarik dan ada industri yang menarik. Dan biasanya yang memberikan return yang cukup tinggi ke depannya sampai misalkan memberikan profit ratusan persen itu sebetulnya bukan ada di perusahaan yang sistemnya sudah menarik atau baik, tapi ada di industri yang baik, tapi manajemennya kurang menarik. Gitu loh. Sehingga kalau misalkan kita melihat Warren Buffett dan sebagainya, sebetulnya mereka itu membeli saham yang ada di industri yang baik, tapi manajemennya tidak baik, mereka masuk dengan uang yang begitu banyak yang mereka miliki, beliau perbaiki manajemennya sehingga perusahaan tadi menjadi juara di industrinya dan mendapatkan apresiasi publik. Gitu, Pak. Tapi kalau misalkan kita seorang yang memang konservatif, berarti kita harus masuk kemana? Manajemen yang baik. Betul, Pak? Soalnya jujur Pak, saya juga ada yang masuk ke, saya melihat manajemennya ya bisa dibilang ya cukup baik ya Pak. Tapi proyeksi nanti bisnis ke depannya ini sangat-sangat baik dengan model bisnis yang dia miliki, dengan apa ya, di dalamnya itu poin-poin apa tujuan bisnisnya, who's behind the wheel dan segala macam. Akhirnya saya beranikan untuk lumayan, maksudnya juga agak gede juga kayak gitu Pak. Tapi memang saya memang nunggu, maksudnya wah ini bagus ini prospeknya ke depan. Tapi memang porsinya enggak. Misalkan nih saya punya akun investasi ITMG, enggak lebih gede daripada ITMG juga misalkan yang seperti itu gitu Pak. Nah itu menurut Bapak semi spekulasi atau seperti apa Pak? Karena sebenarnya saya juga udah coba mendalami juga, tapi memang masih belum dilirik, masih belum banyak dilirik lah ya sama orang kebanyakan juga gitu loh Pak. Nah menurut Bapak gimana? Jadi gini, ini sama seperti saya kasusnya ya. Saya melakukan investasi di Monis sudah dari sejak tahun 2020 mungkin Mbak ya. Ada emiten namanya Moli gitu loh. Saat ini likuiditas dia tuh nggak bagus gitu loh, tapi karena dia ada di industri yang menurut saya suatu hari nanti etanol itu akan menjadi salah satu second opinion daripada bahan bakar yang ada saat ini ya Pak ya, dan kebutuhan industri juga ya. Saya investasi di sana gitu loh. Kalau disebut spekulasi itu sesuatu kegiatan yang hanya didasari oleh perasaan Mbak, gitu loh. Beda ketika kita memiliki data dan fakta, gitu loh. Tapi perbedaan dengan investasi itu apa, gitu loh ya. Investasi itu dan spekulasi itu saudara kandung, Mbak. Cuman investasi biasa diganyangkan oleh financial planner dan spekulasi biasanya dibicarakan oleh mereka para penjudi, yang dimana keduanya sama-sama memforecast memforecast suatu bentuk instrumen ataupun perjudian. Jadi kalau misalkan Bapak sebut spekulasi, selama Bapak memiliki data yang cukup valid akan hal tersebut, nggak masalah Pak. Kecuali Bapak spekulasinya karena pembicaraan orang lain, di mana Bapak nggak memiliki data gitu loh.
Sama seperti di kehidupan sehari-hari ya, mungkin kalau anak teknik ya, kita harus berbicara sesuai dengan data dan fakta gitu. Nah, investasi itu seperti itu. Misalkan ini loh Elon Musk akan masuk di Antam gitu loh. Akan itu belum tentu masuk gitu loh, dan harga bergerak ini karena beritanya akan masuk, dan akan ini menjadi placebo untuk orang-orang yang memiliki rasa serakah gitu loh. Jadi itu bukan menjadi dasar untuk kita melakukan investasi, tapi kalau misalkan oh ternyata kemarin yang masuk sebanyak 200 miliar itu ternyata Elon Musk gitu loh. Nah itu udah ada dasarnya tuh, berarti kita ikut masuk. Kenapa? Karena di dalam tadi ada goodwill-nya gitu loh. Ada tokoh yang masuk dan nggak mungkin tokoh itu menilai karena kesalahpahaman. Jadi kita bisa mengikuti gitu loh Pak. Dan saya dukung kegiatan Bapak yang seperti itu gitu loh. Karena kalau saya pribadi, kalau saya misalkan lagi trade fund atau melakukan trading untuk beberapa orang yang memang mereka memiliki dana yang cukup, saya biasa cuma memberikan 3 pilihan instrumen tuh. Misalkan di pasar modal, di saham, ya udah saya kasih 3 emiten aja tuh. Dari 3 industri, banking, terus properti atau properti, dan satu lagi mungkin di mining. Suruh pilih aja orangnya gitu loh. Bapak mau di industri yang mana? Ini industri mining seperti ini, kelebihan, kurangannya, rata-rata kenaikannya berada di bulan ini gitu loh. Terus dari semua emiten di mining ini yang paling bagus ada PTBA dan ITMG, dengan ekosistem yang seperti ini gitu loh. Bapak mau masuk di harga berapa, kemungkinan 52 hari sekali dia rata-rata membuat flow, itu kita memiliki data-datanya Pak gitu loh. Nah ini harus dilakukan oleh seorang investor sebetulnya, tapi karena memang investor ini rata-rata diajarkannya capem dan sebagainya, mereka lupa bagaimana cara mengeksekusi suatu saham sehingga kita mendapatkan harga yang paling menarik. Seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak insight-nya. Ada lagi Pak? Silakan, ada lagi Pak yang mau tanyakan Pak? Dari saya cukup Pak, terima kasih. Oke. Silakan yang lain yang ingin tanyakan. Jadi udah ada gambaran ya, kenapa saya kemarin menyuruh rekan-rekan membuat prospek atau tujuan investasi. Nah ini seperti yang tadi saya jawab gitu dari pertanyaan siapa tadi yang nanya? Saya Rama Pak. Iya Pak Rama gitu. Jadi itulah jawabannya gitu Pak. Jadi nanti Bapak bisa membuat itu kok, misalkan oh saya akan melakukan investasi di ITMG gitu loh. Pak bagaimana Pak melakukan investasi di ITMG? Berarti kan saham itu kalau mau naik itu rata-rata pasti volumenya meningkat, betul nggak Pak? Gitu loh. Benar Pak. Pasti volumenya meningkat gitu kan, transaksi hariannya berubah. Dari yang pertamanya cuma 1 miliar, tiba-tiba menjadi 5 miliar. Gitu loh. Dan itu waktu yang sangat tepat ketika kita ingin mendulang keuntungan. Itu kan intinya tuh. Jadi nanti kita punya data di satu emiten atau 2 emiten untuk melakukan kegiatan investasi. Beda ketika mereka yang akan trading, maka mau nggak mau ya trading yang paling gampang menurut saya itu yang pertama ada di Kompas 100 atau di LQ45 terlebih dahulu. Nanti setelahnya baru kegorengan ke saham-saham yang entah berantah ya. Itu tergantung dari profil risikonya masing-masing. Tapi yang saya sarankan di sini maksimal kita di Kompas 100. Nanti kalian ini semua nih dari 100 orang ini harapannya kan harapan saya kalian nanti setelah beres di pelatihan ini memiliki SOP tradingnya masing-masing sampai tujuan, sampai money management, dari mindset, metodologi, dan money management. Jadi nanti ketika kalian memiliki itu baru kalian bisa melakukan investasi ataupun trading secara baik di bursa. Urusan benarnya nanti tergantung dari kalian masing-masing ya. Kalau misalkan kalian berhasil ya berarti sudah melakukan yang benar gitu loh. Kalau masih gagal ya salah, tapi nggak tahu salahnya di mana gitu kan. Tapi hanya kalian yang akan tahu sendiri. Silakan, pertanyaan lagi yang lain. Ini kita terakhir membahas tentang basic investasi. Setelah ini bahasannya tidak akan ada. Teman-teman hanya bisa menyaksikannya melalui rekaman dari kelas-kelas kita yang sebelumnya. Gitu loh ya. Pertanyaan nanti mungkin masih akan dijawab, tapi karena kita masuk
ke materi sub utama yaitu determining technique of trend, kita akan lebih membahas seputar technical analysis dibandingkan mindset kenapa kita harus masuk ke pasar modal dan memilih instrumen saham. Gitu. Silakan yang masih baru-baru masuk di pasar modal, sebelum uang kalian dihabiskan oleh emiten atau oleh tukang pump and dump, lebih baik sekarang kalian menceritakan tujuan dan niat kalian di bursa itu untuk apa gitu loh. Nggak usah malu-malu. Nggak apa-apa gitu. Atau misalkan, Pak saya punya uang 10 juta, pengen jadi 100 juta Pak, kayak iklan gitu loh. Nanti saya jelaskan juga gitu loh, bagaimana cara membuatnya gitu loh. Karena kalau bisa dia nggak bakal iklan juga gitu kan. Silakan. Yang lain? Ya. Nana, maaf Pak. Iya, silakan Pak. Nah, ini apa saya sebenarnya cuman pengen sedikit mungkin sharing ya Pak. Tapi saya tuh sebenarnya juga pengen dapat pandangan juga dari Bapak ya. Karena mungkin saya bisa dibilang luck ya, mungkin luck juga ya Pak. Karena saya investasi di ITMG itu dari tahun 2020 sebenarnya Pak. Di akhir Desember kemarin kalau nggak akhir November. Nah, saya ngelihat itu ya waktu itu saya masih belum begitu bisa baca chart ya Pak. Tapi ya nggak tahu kenapa saya juga ngelihat cool ini saham yang laggard gitu loh Pak. Loh kok ini ada kenaikan tapi kok dia nggak ikut. Nah, hanya berdasarkan itu Pak. Tapi alhamdulillah kok ya naik. Maksud saya itu gini, saya nggak pengen kayak beginner's luck aja gitu Pak, tapi saya juga pengen melihat bagaimana korelasi sebuah saham dengan misalkan komoditas dengan harga komoditasnya, atau timing atau apa ya, kapan ini kira-kira sahamnya naik atau kapan saham ini di bottom. Nah, hal-hal yang seperti itu Bapak itu misalkan dari Bapak sendiri itu risetnya gimana ya Pak? Misalkan kita lihat historical, misalnya saya sempat baca-baca tuh, sempat dengerin punyanya Pak yang Call Master itu, terus habis itu ini tentang riset-risetnya. Oh iya, Call itu sekian tahun sekali bottom to bottom misalnya seperti itu Pak. Nah, tapi kan saya sebagai yang mungkin baru masuk saham kan ya masih belum bisa dibilang hanya beginner's luck aja Pak, kebetulan waktu itu ya. Nah, terus persentasenya juga sudah sangat-sangat lumayan, kemarin juga dapat dividen lumayan, tapi mungkin saya pikir konsistensi untuk sustainable itu kan yang paling penting Pak. Nah, betul. Tanya bagaimana saya mendapatkan potensi atau probabilitas yang sama dengan model-model investasi di ITMG yang seperti itu Pak. Karena dulu juga beginner's luck juga dapat harum di 1.600, tapi sayangnya, ya bukan sayangnya, alhamdulillah juga waktu itu 5.000 udah saya jual, tapi ternyata masih naik lagi gitu Pak. Nah, hal-hal yang seperti itu kan nggak apa ya Pak, nggak serta-merta saya dapat begitu aja, dalam artian mungkin itu beginner's luck saya Pak. Tapi kan ke depannya saya butuh sustain gitu loh Pak. Nah, hanya hal-hal untuk melihat seperti itu bagaimana ya Pak? Misalkan siklus properti, siklus ini kayak gitu-gitu loh Pak. Nah, jadi oke Pak. Jadi saya udah menangkap pertanyaan Bapak. Jadi pertama gini Pak, nanti kita akan belajar tentang bisnis cycle gitu loh ya. Bisnis cycle ini ada di salah satu bacaan dari buku Technical Analysis Jepring, dan sampai saat ini hampir semua yang ada di ini mengikuti hal tersebut Pak. Dimana pada dasarnya ketika harga bond itu mulai turun ya Pak ya, harga bond mulai turun, terus stok juga mulai turun, ini biasanya diikuti oleh harga komoditas dulu Pak yang menurun Pak, dan stoknya ada di puncak seperti ini Pak. Jadi kurang lebih seperti inilah siklus ekonomi itu, kurang lebih seperti ini. Banyak sekali siklus ekonomi itu yang dikemukakan oleh Kondratiev, oleh William Delbert Gunn, dan lain-lain ya Pak ya. Tapi kurang lebih gambarannya seperti ini, nanti kita akan mempelajarinya. Nah, di mana sebetulnya ketika tahun 2020 ya Pak ya, ini ketika harga komoditas mulai murah, ibaratnya komoditas udah rendah,
bukan rendah, bahkan harga minyak waktu itu 0. Ingat nggak? Ya, ingat Pak. Betul nggak ya? Yang sebetulnya itu hanya sementara gitu loh. Kenapa dikatakan sementara? Karena ketika dunia pulih, maka industri akan mulai kembali aktif. Ketika industri mulai kembali aktif karena kebutuhan manusia yang sejatinya setiap hari terus meningkat, maka kebutuhan akan komoditas akan meningkat. Betul nggak, Pak? Ya. Dan ketika kebutuhan akan komoditas meningkat, maka komoditasnya akan naik dan harga sahamnya tentu belum langsung naik. Betul? Nah, yang menjadi disayangkan di 2020 ini, pasar modal kita dibanjiri oleh berita-berita tentang isu-isu digital. Di mana saat itu fund manager yang memang memiliki dana cukup kuat, karena setelah panic selling yang terjadi karena harga komoditas yang turun tadi, mereka kan sudah ada beberapa generasi, ibaratnya mereka tahu nih, ketika stok crash, harga komoditas crash, maka harga saham pun akan ada di titik bawahnya tuh. Mereka akan masuk ke saham-saham yang memang based on commodity, Pak, di tahun tersebut. Dan ya, saya akui yang di 2020 masuk di saham yang memang based on commodity, sahamnya baik ya, jangan misalkan bumi masih di harga gocap Pak gitu, enggak seperti itu juga. Itu lebih akan memungkinkan di tahun 2022 ini ketika katanya Amerika menaikkan suku bunga inflasinya, nanti itu udah hubungan ya, nanti suku bunga inflasi sebagai salah satu indikator daripada beberapa hal. Ketika suku bunga inflasinya dinaikkan dan bonds mulai kembali dilirik menjadi instrumen yang cukup baik oleh mereka yang pertama tadi membeli saham di komoditas tadi, Pak, maka yang terjadi harga stok marketnya akan ada di mana, Pak? Kira-kira ada di mana? Di bawah. Ada di puncak, Pak. Betul? Betul nggak? Karena kan mereka sudah beli di sini nih, sudah beli di daerah sini. Oh, I see, iya. Gitu loh. Ketika harga bondnya naik, orang lebih penting masuk bond karena kan instrumen yang resikonya sangat-sangat rendah cuman bond. Gitu loh. Gitu, Pak. Ini stake ini memang masih secara umum ya, nanti kita akan bahas secara lebih rincinya kembali. Nah, indikator-indikatornya salah satunya adalah kenaikan suku bunga daripada US salah satunya ya. Terus macam-macam banyak lah secara makroekonominya banyak gitu loh. Tapi kita tahu bahwa 2020 adalah highest daripada harga stock market gitu loh. Makanya kalau misalkan ini 2020 tadi saya bilang memang mereka masuk terhadap emiten yang based on commodity, mungkin di tahun sekarang akan mendulang banyak profit dan itu bukan beginner luck gitu loh ya. Dalam artian berarti Bapak masuk memang menggunakan dasar analogi yang menurut saya baik. Bapak paham bahwa COVID hanya sementara juga gitu kan. Pabrik-pabrik tidak banyak melakukan aktivitas dan sebagainya, mungkin dikarenakan orang-orang juga mau beli barang yang konsumtif lebih berpikir 2 kali 7 kali kan. Tapi ketika memang semuanya selesai, bahkan harga minyak dunia yang dari 0 bahkan minus tadi sekarang udah hampir ada di 60-an lagi per barrel kan. Seperti itu, Pak. Jadi memang ini siklus bisnisnya akan terus seperti itu. Gitu loh. Nanti kan kita belajar tentang time cycle juga tuh. Jadi kita tahu bahwa bottom itu apa gitu loh, dan extreme low itu apa. Itu ada perbedaannya gitu loh. Perbedaannya tadi kalau yang extreme high dan extreme low itu rata-rata diikuti oleh semua stok dan memang itu terjadi karena satu kejadian tertentu. Kalau bottom itu memang suatu harga saham yang setiap harinya juga terjadi gitu loh. Tapi itu tidak terjadi di semua stok secara bersamaan. Seperti itu, Pak. Silahkan, Pak, pertanyaan lagi. Nanti kita akan belajar itu ada di materi kita kok. Di materi yang ini saya share di grup WIB ya. Siap. Ini Ini Pak, sama satu lagi, Pak. Kayak saya lihat kebijakan Jerome Powell sama Bernanke dari misalkan dari makro ya, Pak, dari sisi makro. Ini kan kayaknya sama-sama aja gitu loh, Pak. Jadi dulu itu diawali dengan misalnya menaikkan suku bunga dan segala macam sampai kenaikan harga bahan bakar kayak gitu loh, Pak. Nah, itu kebijakan itu akan berulang lagi dan akan ya membentuk suatu chart yang sama lagi dengan yang sebelum-sebelumnya atau seperti apa? Betul. Jadi gini, Pak. Jadi harus kita akui ya,
ini secara politik ya. Saya bahas bukan secara saham. Silakan teman-teman yang wawasannya lebih jauh, mohon maaf kalau saya ada salah ya. Jadi kita harus akui Pak, Perang Dunia II waktu itu kan dimenangkan oleh sekutu. Betul nggak? Ya, Sehingga orientatif perekonomian dunia pun saat ini sebetulnya itu lebih dikuasai oleh negara pemenang daripada perang dunia tadi gitu loh. Mereka misalkan mau ngapa-ngapain, terus ketika harga minyak jadi nol, mereka tiba-tiba menurunkan tingkat suku bunga gitu loh ya. Ketika sekarang harga komoditas mulai naik tinggi-tinggi, mereka naikkan suku bunganya gitu loh. Itu kan salah satu kontrol untuk pengendalian harga dari komoditas itu sendiri sebetulnya Pak. Ditambah dengan adanya demonstrasi tentang penggunaan batu bara dan sebagainya, itu kan salah satu kontrol terhadap harga batu bara itu sendiri. Belum lagi kontrol terhadap harga minyak, dan itu memang terjadi. Tapi itu bukan menjadi urusan kita. Urusan kita adalah memahami indikator apa yang bisa kita yang bisa kita gunakan untuk menilai itu semua. Salah satunya ya tadi gitu loh, suku bunga gitu loh. Itu terjadi setiap tahun, setiap waktu gitu loh, sampai mungkin nanti ada perang dunia ketiga. Nanti mungkin polanya berubah gitu loh. Makanya dari teori teknikal analisis yang paling utama adalah history repeat itself, atau sejarah memang berulang kembali. Dan ini memang dibuktikan oleh teori dari Homa, di mana dia menggunakan candlestick chart pattern sebagai ciri daripada sejarah yang berulang kembali. Seperti itu Pak. Jadi nanti ini bakal seru karena nanti kita akan sedikit bahas tentang time cycle, di mana saya bakal membuka time cycle dari teori yang dijelaskan oleh Kondratif terlebih dahulu secara logisnya gitu loh ya, baru kita masuk ke yang memang tidak bisa dipikirkan oleh nalar manusia biasa seperti itu. Tapi sebetulnya kalau mau fokus pasti bisa gitu. Ada lagi Pak, silakan. Silakan Pak, ada lagi pertanyaan Pak yang lain? Mungkin yang lain yang memang masih penasaran tentang basic investasi ini, silahkan gunakan grup WIB-nya dengan sebaik mungkin ya. Saya yakin kalau kalian nemu tujuannya, terus mendapatkan gaya investasinya, ya kalian sudah tergolong cukup berhasil di market gitu loh. Kenapa? Karena ya ada yang sampai 5 tahun pun mereka masih terserok-serok mencari metode gitu loh. Banyak gitu loh. Mungkin di sini ada loh yang sampai 2 tahun terakhir dari 2020 tentang metodologinya aja nggak tahu mau ngapain. Mungkin masih dengar kiri kanan gitu loh ya. Masih mendengarkan si A, kata si A ini udah break resist, kata si B ini masih uptrend, kata si C ini masih bullish. Sehingga terlalu banyak informasi yang diterima dan tidak efisien juga akhirnya gitu loh. Silakan Pak Chandra. Nana ini nanya, kalau reksadana saham itu strateginya apakah sama? Jadi saat turun tambah beli, atau saat dia mencapai titik tertentu kita jual dulu, tunggu turun terus beli lagi, atau gimana? Jadi sebetulnya gini Pak, reksadana saham itu menarik ketika market crash. Percaya nggak? Kalau market baik-baik aja saya pikir nggak ada yang menarik. Kenapa Pak ketika market crash menarik? Karena mereka institusi lebih memiliki tools analisis yang lebih baik dibanding kita untuk menilai suatu perusahaan. Sehingga ketika di market crash mungkin banyak sekali reksadana-reksadana yang memiliki performance mengungguli indeks itu sendiri gitu loh Pak. Gitu. Instrumen yang menarik selama bursa tidak crash itu tetap pasar modalnya itu saham sih, menurut saya, gitu loh. Oke Pak. Oke, makasih Pak. Ya, karena tadi salah satunya ketika bursa crash, biasanya mereka ini kan institusi akan lebih memiliki pengalaman dibandingkan kita gitu loh. Kita crash itu kan kayak kemarin kan aneh, masuk bank-bank digital, bukan saya membuli, tapi Pak Arto sampai naik ratusan persen. Logisnya itu bukan ada di keuntungan, tapi ada di sustain-nya itu loh gitu loh. Kecuali memang kalian masuk ratusan persen, untungnya langsung
ribuan persen gitu, maksudnya ratusan miliar gitu loh. Kalau misalkan masuk di Arto dapat 1000% gitu loh. Terus di tahun 2022 habis buat ngapain? Karena pemilihan saham itu bukan dilatar belakangi oleh pengetahuan, tapi oleh keberuntungan gitu loh. Dan keberuntungan itu hanya datang sebetulnya pada pemula dan pada orang yang memang secara skillnya layak dan mumpuni dan ada di waktu yang cukup baik gitu loh. Waktunya pas gitu loh. Jadi kalau misalkan yang dapat untung 100% jangan bangga gitu loh, karena yang kita cari itu sustainable selama 10 tahun, 12 tahun. Karena gini loh, investasi itu sebenarnya bisa dimenangkan ketika kalian mampu 10 tahun aja ada di bursa atau 15 tahun. Kenapa? Bayangkan ya, ini kita ngitung bodoh-bodohan. Uang 10 juta, kalau kalian punya metodologinya yang pas, sebulan cuma diwajibkan dapat 6%, dengan cara compounding itu kalian 10 tahun udah bisa megang uang 3 miliar. Gitu loh. Ini belum bisa dibuktikan teoritisnya, tapi coba dibuktikan oleh kita semua saat ini nih. Bener nggak sih ketika kita melakukan hal tersebut gitu loh. Ini kan secara hitung-hitungan bisa dilakukan teoritisnya tuh, belum jadi dasar hukum juga. Kalau sudah bisa mungkin hukum investasi nantinya namanya kan. Gitu loh. Jadi sebetulnya di bursa itu bukan banyak-banyakan modal, bukan banyak-banyakan profit juga, yang penting kita sustain gitu loh jawabannya. Mau dapat 3% sebulan nggak masalah, yang penting setahun bisa 30% berarti kan minimal itu. Kalau misalkan sekarang cuan 40%, terus besoknya rugi, terus besoknya untung, besoknya rugi, ngapain gitu loh, cuman buang-buang waktu. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain? Pokoknya teman-teman yang belum membuat, saya tunggu sampai 7 bulan ke depan ya. Karena nanti kalian dapat akses untuk mengakses salah satu infrastruktur yang memang itu terwujud dari adanya kalian mengikuti kelas ini. Jadi kalian bisa mendukung pembiayaan untuk infrastruktur tersebut. Sehingga kalian bisa nanti terarahkan gitu loh. Terarahkan dalam artian ya kalian tahu nih, oh saya mau melakukan investasi di saham gitu loh, sebulan pingin dapat 6%, tapi pangin kehilangan 2%. Oh ini ada SOP teorinya, oh ini alatnya, oh ini caranya gitu loh. Ini emitennya. Jadi itulah caranya tuh, udah ada gitu kan. Tugas kalian hanya membantu diri kalian aja. Gitu loh. Kalau misalkan susah ya belajarnya mau gimana gitu loh. Belajar aja susah apalagi praktek gitu kan. Ada yang bilang, saya nggak pinter teori pak, pinternya praktek gitu loh. Yaitu lagi orang takabur gitu kan. Karena orang yang prakteknya pintar harusnya bisa menjelaskan juga. Silahkan yang lain. Mungkin ada pertanyaan ekstrim. Pertanyaan ekstrim contoh, Pak kenapa bisa nggak saya sebulan dapat 100% gitu? Dulu saya hampir tuh Pak, waktu BRIS. Tapi karena masih bodoh ya, wah ini bakal naik terus, ternyata turun terus, ya udah lewat. Karena saya pasar modal cukup lama, jadi saya selalu mendapatkan pola yang sama. Pak, ada orang yang memang cuan 100% langsung jadi terkenal gitu loh. Bukan karena dia cuan 100% ya, karena nominal dari profitnya cukup tinggi gitu loh. Pertanyaannya, semua orang bisa kok cuan dapat 100% gitu, tapi tidak dengan nominal yang sama. Banyak gitu loh. Gitu Pak. Jadi ada dapat orang yang dapat cuan 80% bulan kemarin ada gitu loh. Tapi karena nominalnya tidak tinggi, ya dia nggak terkenal juga. Ini yang jadi permasalahan kita tuh sebetulnya bukan di jumlah profit. Ingat loh ya, bukan jumlah profit, tapi di persentase yang bisa dilakukan tiap waktu tuh. Kalau 100%, Pak, mana bisa nggak 100%? Saya jawab dengan sombong, saya bisa 100% gitu. Tapi nggak tahu kan, dari 10 kali percobaan, cuma 3 kali mungkin yang terjadi gitu loh. Karena saya udah pernah nyoba gitu loh. 2020, portofolio saya growth lebih dari 300%. 2021, apa ya, di doit aja nyangkut gitu, itu fakta gitu loh.
2022 sekarang, alhamdulillah lah masih ada lah dikit-dikit gitu loh. Walaupun harus nyangkut juga di TNCA. Itu kan yang terjadi gitu loh. Kalau misalkan setiap waktu saya bisa seperti 2020, wah udah jadi Elon Musk mungkin. Jadi repeat keuntungan yang di luar nalar tadi itu susah dilaksanakan. Tapi kayak misalkan cuman 1%, 6% per bulan, itu mungkin bisa diusahakan gitu loh. Bisa dilaksanakan. Karena itu salah satu bagian dari pertanggungjawaban kita terhadap pengelolaan dana yang kita miliki. Kan pilihannya cuma 2. Kamu bisa kelola dana dengan target yang seperti itu, lakukan sendiri. Kalau tidak bisa mengelola dana, ya silahkan. Masukkan ke reksadana gitu loh, biarkan dikelola oleh manajer investasi. Itu aja kan, sederhana gitu. Atau masukkan saja di deposito gitu loh, karena sejatinya manusia yang memang manusia adalah mereka yang mampu mengukur kapabilitas dan kapasitas dirinya sebelum melakukan kegiatan apapun gitu loh. Sehingga ketika mereka mampu ya memang mampu, ketika mereka tidak mampu ya tidak mampu gitu loh. Bukan kita tidak mampu, tapi kita melaksanakan kegiatan tersebut gitu loh. Mungkin seorang mentor berkata, belajarlah sambil praktek. Masalahnya praktek yang kalian laksanakan saat ini tidak membutuhkan biaya yang cukup sedikit, tapi tinggi gitu loh. Kecuali kita belajar ngelas gitu ya, atau belajar menyervis handphone atau kendaraan, itu mungkin bisa gitu kan, sambil belajar menjalankannya. Tapi investasi sambil belajar, wah itu babak belur gitu loh. Belajarnya nggak selesai, uangnya habis. Frustasi gitu kan. Depresi, itu bahaya. Dari sekarang gitu loh, ini loh resiko pasar modal. Saya katakan sekali lagi ya, di pasar modal, kalian bisa dapat 1000%, maka bisa hilang juga 1000%. Bisa dapat 100%, bisa hilang juga tuh 100%. Jadi ya minimal kalian punya tujuan investasi. Kalau dapat 2, ya minimal hilang 1. Kalau udah hilang 1, harus gimana? Harus recovery. Cara recovery dengan cara untuk mendapatkan keuntungan merupakan 2 cara yang berbeda. Gitu loh. Nanti itu kita akan belajar tuh. Ini loh cara recovery seperti ini. Kalau perlu kita praktek secara nyata gitu loh. Kita hilangin aja tuh uang misalkan 1 juta rupiah. Kita coba recovery untuk mencari 1 juta rupiah. Gitu loh. Jadi itu nanti akan menyelamatkan kalian. Seorang investor dan trader yang baik, mereka yang dapat recovery dana dan mendapatkan gain dari portofolionya. Sebelum bisa melaksanakan hal tersebut, akun demo akan lebih baik dibandingkan akun real. Gitu loh. Sudah bisa di akun demo mendapatkan keuntungan dan recovery, silahkan deposito uang di akun real. Sebelum kalian bisa melakukan itu semua, silahkan. Uangnya lebih bijak dititipkan pada memang yang mengelola dana secara resmi. Ya kalau misalkan takut, udah deposito gitu loh. Karena pasar modal nggak bakal kemana-mana, Pak. Saham itu nggak bakal kemana-mana, akan ada terus sampai tahun 2040, 2050, menghabiskan pembelajaran selama 1-3 tahun, saya pikir nggak ada ruginya gitu loh. Misalkan, oke lah saya mau belajar dulu di saham. Pertama, saya ikut pelatihan saya. Karena pelatihan saya misalkan tidak resmi, maka ikut pelatihan misalkan setara dengan RTA gitu ya. Register Technical Analysis, atau misalkan mengikuti RSA, Register Sekuritas Analisis gitu loh ya, agar mendapatkan pembelajaran lebih baik. Itu nggak masalah gitu loh. Yang penting kalian mau terus improve untuk pembelajaran ini. Kalau kata guru saya dulu, sebetulnya kalau mau belajar di pasar modal itu, kita cukup belajar teori selama 1-2 tahun. Sisanya itu memang kita praktek menggunakan dana yang cukup kecil. Kalau dana kecil kita sudah growth, karena sebetulnya di pasar modal tadi ya, uang 14 juta bisa jadi 200 juta, uang 200 juta bisa jadi 2 miliar. Jadi dana itu bukan menjadi patokan utama. Patokan utamanya adalah you punya skill. Satu tuh. Kalau misalkan skillnya nggak ada, ya dana sebanyak apapun pasti habis. Gitu loh. Ya contoh yang kemarin, kasus seseorang yang mengalami kerugian sampai hampir 99 miliar berarti ya. Bahkan lebih 99,9 miliar berarti kan, karena saldonya dari 100 miliar cuma nyisa 30 juta gitu. Itu karena dia punya uang tapi dia nggak punya skill. Skillnya dia punya tapi skill untuk menipu orang, itu aja kan gitu. Jadi sekali lagi untuk rekan-rekan yang malam ini menghadiri Zoom
penutupan untuk basic investasi, saya sarankan untuk mulai membeli buku yang sangat mudah dipahami menurut saya, konsep, aplikasi, dan teori karya Pak Tatang Ari Gunanti ya. Atau misalkan memang yang lebih expert, memang ada base pendidikan di ekonomi, silahkan beli buku karya siapa namanya saya lupa, William Sharp ya, William Sharp. Dia salah satu penemu Sharp ratio juga tuh. Mendapatkan penghargaan Nobel juga. Gitu loh. Jadi silahkanlah diisi dulu kemampuannya dengan pengalaman yang dilakukan oleh pendahulu kita sebelumnya. Setelah kita yakin saya mampu untuk melakukan ini semua, ayo kita belajar metodologinya. Ya. Ikut pelatihan, mau 100 juta, 100 miliar, nggak bakal ada ujungnya. Tapi beli buku itu ada ujungnya. Tuh. Bukunya bisa diturunkan ke anak cucu. Di kita nggak mampu, mungkin ada sanak saudara kita yang mampu. Gitu loh. Jadi silahkan ya yang mau melakukan investasi dari sekarang, dipahami resikonya seperti ini. Itu nanti saya sharing PR dari rekan-rekan untuk tujuan investasinya. Saya izin dulu terhadap orang-orangnya. Setelah itu nanti kalian renungkan. Kita akan ketemu lagi berarti di hari Minggu besok ya. Atau mungkin WIB kita akan mulai lagi dari Jumat ya. Dari Minggu mungkin saya akan nulis materi aja. Kalian renungkan nanti judul bukunya akan saya sharing di grup. Kalian renungkan tujuan kalian. Kalau misalkan hati kecil kalian, saya akan melakukannya secara totalitas dan maksimal. Saya Pak di bursa ruginya lebih banyak, untungnya juga dapat gitu ya. Rugi waktu, rugi materi, dan sebagainya. Tapi karena saya mencintai bidang ini, sangat-sangat mencintai, akhirnya ya saya geluti dengan totalitas gitu loh. Tanpa totalitas mungkin saya tidak akan ada di hari yang saat ini. Mungkin saya sudah lama menghilang dari bursa gitu loh. Jadi intinya ketika kalian yakin kalian bisa totalitas, walaupun nggak harus dibayar, nggak dapat keuntungan, lakukan. Kalau tujuan kalian hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, bukan pembelajaran dari nilai hidup yang terjadi dan sebagainya, jualan tabung gas di komplek atau bikin franchise dan sebagainya itu lebih baik dibandingkan di pasar modal. Kenapa? Karena pasar modal, apalagi saham, itu bukan kebutuhan pokok. Itu merupakan kebutuhan manipulatif dari mereka yang memang berlatar belakang konglomerat. Kenapa? Cara mencari uang yang paling mudah yaitu dengan menipu orang menggunakan cara-cara intelektual. Salah satunya menjual lembar saham terhadap yang tidak mengerti. Gitu loh. Prakteknya lakukan pump and dump. Itu adalah perampokan secara intelektual. Apalagi meng-IPO-kan emiten. Itu salah satu perampokan secara intelektual. Jika emitennya berakhir delisting. Gitu. Jadi kalian harus tahu kalian berada di dunia yang sangat manipulatif, sehingga dimana kalau kalian lengah dan tidak improvisasi dan tidak banyak baca atau belajar dari pengalaman orang lain, maka kemungkinan di sini kalianlah korbannya. Gitu loh. Maka dari itu tentukan tujuan investasinya, jangan lama-lama ada di bursa. Kalau bisa mendapatkan modal 20 tahun, udah 20 tahun, uangnya disimpan saja langsung nanti di deposito atau di saham yang memberikan dividen, kalian bisa hidup dari dividen mungkin jika kebutuhan tidak banyak. Tapi jika memang impiannya mau trading for living atau apalagi ingin mendapatkan financial freedom, percaya sama saya, financial freedom itu cuman akan kita dapatkan ketika kita memang tidak membutuhkan uang sebagai acuan indikator untuk kesenangan hidup. Ya, kalau masih misalkan menjadikan uang sebagai faktor kesenangan hidup, nggak akan ada financial freedom. Mungkin setelah punya 1 miliar, kalian cuma mau BMW dan sebagainya. Tapi ketika nanti kalian sudah punya 1 miliar, itu nggak akan cukup juga untuk kalian. Jadi financial planner itu cuma iklan yang nggak, financial freedom itu cuma iklan yang pelaksanaannya tidak akan pernah didapatkan. Manusia tidak akan pernah ada puasnya. Jadi lupakan untuk yang memang ada masuk karena motif financial freedom. Pasar modal tidak memberikan financial freedom.
terhadap orang-orang yang memang memiliki rasa ego dan serakah cukup tinggi. Kalau kalian pahami, oh LKH itu financial freedom Pak. Coba lihat series mobil Lo Keng Hong tahun 2010, bahkan mobil dia masih ada di tahun 2000-an tuh. Orangnya nggak flexing dan sebagainya. Apakah kalian bisa seperti itu? Silahkan jawab oleh diri kalian sendiri. Oke, mungkin sekian dari Zoom malam hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri ya. Silahkan yang mau bertanya, mungkin yang terakhir, ya saya nitip dipertegas tujuan investasinya sekali lagi. Semua video akan saya share, pasti akan saya share Pak, gitu loh. Nanti yang with saya akan ambil yang paling terbaik, gitu loh ya. Nanti kita akan sharing video pelatihan, bahkan pelatihan kita tuh semuanya memang memiliki penjelasan secara offline, gitu loh Pak, di materi utama, gitu loh ya. Karena basic investasi ini tidak direncanakan ini setelah saya baru tahu ada hampir mungkin lebih dari 5%, sebenarnya sedikit, mereka yang baru masuk di saham gitu loh. Nah, mereka yang baru masuk di saham ini nanti bisa akses website kita, karena saya sudah menuliskan pelatihan saham secara singkat, bukan singkat ya, semua tentang saham mulai dari dividen, free float, dan sebagainya itu ada di website yang kami kembangkan. Mungkin nanti besok lusa atau sekarang malam ini saya sharing websitenya ya. Silahkan kalian bikin ID kalian di sana kalian bisa mendapatkan layanan konsultasi gratis, charting yang gratis, tapi end of day mendapatkan artikel-artikel tentang saham juga dan OTC market ataupun kripto. Ya, jadi untuk rekan-rekan yang baru ini saya mohon sekali lagi ditegaskan tujuan investasinya. Kalau mau menjadi seperti si A, si B, saya harapkan mundur. Kenapa? Karena manusia memiliki keunikannya masing-masing. Mengidolakan seseorang itu sangat-sangat wajar dan harus ya. Tapi ketika kita menginginkan menjadi orang tersebut, itu nggak boleh. Oke? Jadi rekan-rekan saya harap dibalik lagi mindsetnya, diingatkan lagi hatinya bahwa tidak pernah ada makan siang gratis di kehidupan ini ya. Kalau kalian menemukannya berarti kalian sedang ada dalam karma yang baik. Silahkan jika tidak ada pertanyaan, maka Zoom akan saya akhiri. Zoom malam hari ini tidak di-record karena saya nggak tahu ini Zoom saya ada kendala, memberikan co-host pun nggak bisa gitu loh. Nah kalau toleransinya tinggi, metodologi yang cocok itu semua metodologi, itu berarti Pak Adpart bisa menggunakan volume split analisis teori Pak. Nanti cara trading Bapak seperti yang dilakukan oleh Jesse Livermore. Maksudnya Pak, bisa mendapatkan profit yang cukup tinggi dalam waktu singkat dan bisa kehilangannya dalam waktu singkat. Itu loh. Ini lebih ke arah volume split analysis. Kalau misalkan kita punya toleransi yang cukup tinggi. Tapi untuk memiliki toleransi yang cukup rendah, mungkin teman-teman juga ada yang memang ada yang pernah mengikuti kelasnya Bu Santi, Bu Mita, dan Bu Dian, PFNO ya. Tahulah bagaimana cara mendapatkan resiko yang cukup rendah dengan membeli di area VRZ area, di T-bar, dan sebagainya gitu ya. Terus kalau misalkan mau yang cukup tinggi jadi scalper sejati, salah satunya yang menjadi seperti yang Jesse Livermore lakukan, membuat momentum dan sebagainya. Nggak sulit kok Pak gitu loh, nanti bakalan Bapak pahami kok gitu. Kenapa saya seperti ini? Karena ya tadi metodologi kita banyak dan saya tidak mengharapkan kalian memahami semua, tapi dari tujuan investasi kalian saya bisa tahu nih, oh Pak Bu Suliana ini cocoknya menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh William Lebergan, karena sampai detik hari ini dua teori yang memang dua teori yang sangat bisa mereduksi resiko yang ada di market itu cuma teori dari H.M. Gartley. Silahkan di searching namanya H.M. Gartley ya, bukan Haji Muhammad, bukan ya. H.M. Gartley, H.M.-nya saya juga lupa apa, tapi dia salah satu penemu metodologi harmonic trading. Dan ada William Delbert Gunn ya, Delbert Gunn, W.D. Gunn. Silahkan di searching, itu memang mereka memiliki teori yang bisa mereduksi market dengan sangat dikit. Bahkan cut loss-nya rata-rata tidak lebih dari 2% seharusnya.
Selamat malam, Pendana. Apabila seorang yang memiliki pekerjaan di real life dan memiliki waktu sedikit di market, namun menginginkan profit moderat, metodologi apa yang terbaik digunakan, Pak? Ya tadi, Pak. Jadi nanti Bapak bisa membuat metodologinya. Saya akan bantu gitu loh. Saya nggak bakal bilang lah, ada loh orang yang udah bikin metodologi A, si B. Bapak sendiri nanti akan merasakan bisa membuat metodologi SOP yang setiap waktu bisa memperingati Bapak gitu loh. Tapi dengan syarat Bapak paham materi tersebut. Bapak paham teori tersebut. Karena kalau misalkan saya kasih alatnya nggak paham teorinya kan ngapain juga gitu loh. Bapak paham dengan teorinya, nanti Bapak bisa paham logikanya. Oke, berarti saya akan melakukan transaksi yang seperti ini dalam kondisi seperti ini. Seperti itu. Nah, ada yang tahu namanya tuh Harold McKinley Gartley. Betul Pak, jadi bukan Haji Muhammad ya. Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Iya betul Bu, betul Pak. Itu yang jilid barunya tuh betul. Investasi William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffrey F. Bali. Saya kebetulan punya yang cetakan tahun 2005 kalau nggak salah. Sudah, itu buku dua buku pertama yang menuntun saya lebih jauh tentang dunia investasi ya. Jadi bacaan saya itu dulu bukan tentang teknikal teman-teman, tapi memang tentang rasio perhitungan, kalkulasi dan sebagainya tuh. Belajar teknikal mungkin nggak lebih dari 8 tahun baru-baru gitu loh. Tapi kalau belajar yang lainnya udah cukup lama. Karena kalau misalkan kita langsung belajar teknikal, itu nanti bingung. Teman-teman nggak bakal tahu, kok ini harga bergerak yang ikut ke trend line. Sebetulnya yang terjadi di chart itu, ini mungkin ada ahli, teman-teman ada psikolog dan sebagainya ya. Yang terjadi di chart itu teman-teman, saya tuliskan ya. Tahu nggak? Nih. Ada yang tahu apa ini? Ada yang tahu placebo? Tahu nggak placebo? Sesuatu hal yang diikuti norma-normanya dan dia dianggap benar, maka kemungkinan besar dia bisa memberikan pembenarannya. Gitu loh. Makanya setiap teori technical analysis itu bisa berjalan di market karena adanya kepercayaan dari mereka yang mengambil tindakan gitu loh. Jadi kayak misalkan Fibonacci 618 itu memberikan pantulan. Ada 1.000 orang yang memang membeli 618 ya gimana harga nggak naik? Gitu loh. Dan ini terjadi dari 1 abad yang lalu. Akhirnya technical analysis menjadi aturan tak tertulis di bursa atau di instrumen keuangan yang bisa dianalisa berdasarkan chart tadi ya. Yang tidak tertulis yang akhirnya manusia mengambil keputusan dari apa yang mereka lihat gitu loh. Makanya nanti ada statement trade what you see gitu loh. Trading dengan apa yang kamu lihat bukan dengan yang kamu dengar gitu loh. Karena sebetulnya chart itu memberikan sugestinya terhadap kalian. Nanti kaitannya masuk ke law of vibrasi dan sebagainya. Siapa Pak Master of Law Vibrasi Indonesia? Tahu nggak siapa? Ada yang tahu nggak Master of Law Vibrasi Indonesia? Tahu nggak? Dia nggak pernah cerita tentang tradingnya cara William Delbert dan sebagainya. Tahu nggak? Orang yang bisa memberikan vibrasi terhadap orang lain sangat hebat, namanya Belkin. Dia nggak pernah cerita tentang teori-teori the law of attraction dan sebagainya, tapi dia mempraktekkannya terhadap publik. Dimana ketika dia memberikan suatu statement tentang emiten itu yang beli bukan 1-2 orang, langsung diserbu oleh orang-orang lain. Nah itulah orang yang mempraktekkan the law of vibrasi itu. Itu loh. Dia bisa bilang aja tuh, apapun tuh menjadi scallop atau apapun gitu loh. Karena memang intinya dari market itu ketika kalian bisa memberikan sugesti gitu loh. Makanya kalau misalkan nanti saya membuat analisa BBKP akan retrace dari harga 278. Saya punya 1.000 audiens dan di 278 itu 1.000 audiens saya masuk. Seorang 10 juta, gimana nggak naik harga sahamnya? Gitu loh. Jadi setiap teori pasti ada yang melakukan praktisnya tuh.
Dan itulah yang menyebabkan harga nanti bergerak naik karena placebo-nya memang terjadi. Gitu loh. Makanya jangan mikir bandar dan sebagainya, itu bukan urusan kita. Kita kelola apa yang bisa kita kelola saja. Kalau misalkan kita pakai teorinya harmonik, nggak usah pusing dengan bandar dan sebagainya. Kalau ada kondisi yang sesuai dengan teorinya, ya udah aja masuk. Gitu loh. Urusan yang lain ya urusan lain gitu loh. Makanya nanti kalian bakal ada PR, harus bisa memfiltrasi informasi yang diterima. Ingat loh, semakin banyak informasi yang kita terima, itu akan menjadi lebih baik ketika kita bisa memproses informasi tersebut secara baik. Tapi akan menjadi bermasalah ketika kita tidak bisa memproses informasi tersebut. Gitu loh ya. Jadi sedikit informasi sebetulnya lebih baik ketika kita bisa memprosesnya dibandingkan terlalu banyak. Makanya ada yang bilang naked chart atau yang disebut istilahnya naked chart ya, trading hanya menggunakan supply and demand dan support resistance secara bersih gitu loh ya, seperti yang dilakukan oleh Panico dan sebagainya, lebih lebih enak gitu dibanding yang menggunakan indikator banyak. Karena indikator banyak tadi orangnya tidak bisa tidak bisa memproses informasinya gitu loh. Kalau orangnya bisa memproses informasinya nggak masalah. Masalahnya dia nggak bisa memproses informasi tersebut, mau ngapain gitu loh. Sehebat apapun kalian mendapatkan informasi, ketika tidak bisa memproses informasinya, nggak bakal jadi apa-apa. Contoh, prospektus. Ada berapa lembar informasi yang bisa kita terima. Tapi untuk kita memahami informasi tersebut, mungkin cuma 1-2 orang yang bisa paham. Gitu loh. Jadi ya, makanya kalau misalkan kalian mungkin pernah ada kredit usaha dengan bank dan sebagainya, tulisannya kecil kan, itu sengaja dibuat seperti itu biar kita nggak baca juga informasi yang terkait dan langsung aja tanda tangan gitu kan. Tiba-tiba nanti ada hal-hal tertentu, sama aja lah kayak di saham gitu loh. Semakin kalian banyak informasi, makin pusing. Ya udah, apa yang kalian lihat itu yang akan kalian lakukan gitu loh. Silakan jika tidak ada pertanyaan, kita sudahi Jum malam hari ini ya. Mohon maaf jika saya ada salah kalimat kata dan salah ucap. Saya mohon untuk rekan-rekan di WIB selama 7 bulan ya. Selama 7 bulan kita bakal cukup lama di sini. Silakan dibuat tujuan investasinya. Yang kemarin saya merasa balas emailnya dan saya katakan silakan DM saya, karena saya lihat saudara berada di titik tengah yang cukup rawan untuk dirampok oleh beberapa orang ya. Jadi saya sarankan untuk balas email saya, silahkan dibaca emailnya ya, atau DM ke saya biar saya nanti berikan sedikit saran yang secara personality ya, sehingga nanti kalian bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Ingat loh ya, nggak ada robot trading, nggak ada investasi yang lebih cepat dibandingkan mendapatkan 7% per tahun, itu masih bisa gitu loh. Kalau misalkan investasi cepat itu cuma ada di iklan, di take profit juga nggak bisa sama mereka gitu loh. Jadi ya sekali lagi, gunakan common sense-nya ya, logika fallacy-nya gunakan, karena logika yang baik akan selalu membantu kita dalam situasi apapun ya. Tapi terimanya dengan hati gitu loh. Kadang ada beberapa hal yang memang secara logika tidak bisa kita pikirkan. Contohnya seperti time cycle dengan pendekatan astrologi gitu loh. Itu secara nalar itu susah untuk kita terima, tapi memang itu terjadi. Dan itu harus bisa kita terima ya cukup dengan hati gitu loh. Kalau misalkan seperti Fibonacci 618 kenapa harga memantul, itu sedikit bisa dijelaskan karena placebo ada yang menggunakan tadi. Tapi karena pengguna astrologi trading di Indonesia itu sebetulnya nggak banyak, maka kita akan bingung juga kenapa ketika Mercury retrograde harga saham itu cenderung sideways. Nanti mungkin saya diskusi itu untuk kita pecahkan itu loh. Kenapa itu bisa terjadi? Sehingga nanti kita bisa menerimanya secara akal sehat. Tapi terima informasi ketika akal kita tidak bisa menerima secara akal sehat, secara iman. Ya, percaya saja. Kalau misalkan hal tersebut bisa dijelaskan secara nalar, mari kita diskusikan. Oke, saya ucapkan selamat malam untuk rekan-rekan yang berada di waktu Indonesia Barat, dan selamat malam juga untuk rekan-rekan yang ada di waktu Indonesia Timur, dan selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana.